Tanaman kakao atau yang kita kenal sebagai tanaman coklat hanya bisa tumbuh di wilayah yang panas, lembab, dan teduh. Itulah sebabnya sebagian besar perkebunan kakao dunia berada di daerah tropis tak jauh dari garis khatulistiwa. Di tempat-tempat seperti inilah, biji kakao disemai dan ditanam. Dalam waktu sekitar 3 minggu, biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi bibit muda. Bibit ini dijaga ketat, disiram 2 kali sehari, dilindungi dari sinar matahari langsung, dan dipilih hanya yang tumbuh kuat dan sehat. Setelah berusia sekitar 2 hingga 3 bulan, sebagian bibit terbaik akan melewati proses grafting atau penyambungan batang. Proses ini dilakukan dengan cara menyatukan batang bawah dari bibit muda yang memiliki akar kuat dengan batang atas dari varietas unggul yang menghasilkan buah berkualitas tinggi. Dengan satu sayatan kecil, 2 bagian tanaman disambung dan diikat rapat menggunakan plastik khusus agar menyatu sempurna. Dalam waktu beberapa minggu, sambungan ini akan tumbuh menjadi satu pohon baru. Teknik ini memungkinkan petani meningkatkan produktivitas kebun tanpa harus menanam ulang dari awal dan menjadi kunci penting dalam menjaga kualitas biji kakao di seluruh dunia. Saat sudah mencapai tinggi sekitar 50 hingga 70 cm, pohon muda ini siap dipindahkan ke lahan tanam utama. Penanaman dilakukan di awal musim hujan, saat tanah cukup lembab untuk mendukung pertumbuhan akar baru. Bibit ditanam bersama pupuk organik alami, campuran kompos, sekam, dan tanah gembur. Setelah pohon kakao tumbuh beberapa bulan di lahan, proses perawatan rutin dimulai. Petani akan memangkas cabang-cabang liar, terutama yang tumbuh ke arah bawah atau ke dalam batang. Proses ini disebut pruning dan menjadi salah satu langkah paling penting dalam perawatan kebun kakao. Tujuannya bukan hanya agar pohon tampak rapi, tetapi juga untuk memastikan sirkulasi udara di sekitar batang tetap baik dan sinar matahari bisa menembus hingga ke bagian dalam tajuk pohon. Dengan pemangkasan teratur, pohon kakao bisa lebih kuat, tahan terhadap hama, dan menghasilkan buah lebih banyak. Beberapa cabang dibiarkan tumbuh sebagai cabang primer yang nantinya akan menjadi tempat bunga dan buah muncul langsung dari batang. Setiap potongan yang dilakukan petani adalah keputusan penting, karena bentuk pohon hari ini menentukan hasil panen di tahun-tahun berikutnya. Setelah melewati masa perawatan dan pemangkasan, pohon kakao mulai memasuki hasil, bunga berubah menjadi buah kecil berwarna hijau muda. Proses pematangan berlangsung perlahan, bisa memakan waktu hingga 5-6 bulan. Selama masa ini, petani memastikan pohon tetap sehat, menjaga kelembapan tanah, dan memangkas ranting yang menghalangi sinar matahari. Perlahan, panen dilakukan 2 kali dalam setahun, biasanya saat musim kering setelah hujan panjang. Buah kakao tidak bisa dipetik sembarangan. Petani memeriksa setiap buah secara visual. Hanya yang benar-benar matang yang dipetik menggunakan parang kecil agar tidak merusak batang pohon. Setelah panen, buah kakao segera dibelah. Biji dan pulp dikeluarkan, lalu dikumpulkan. Saat dibelah, bagian dalamnya berisi biji putih berlendir manis, tapi belum ada rasa coklat sama sekali. Di dalam setiap buah terdapat 30 hingga 50 biji kakao terbungkus dalam daging putih manis yang disebut dengan pulp. Biji-biji ini kemudian masuk ke dalam tahap fermentasi. Biji yang baru dikeluarkan dari buah dikumpulkan dan lalu ditutup. Fermentasi berlangsung selama 5 hingga 7 hari, tergantung pada cuaca dan varietas kakao. Biji yang semula berwarna putih mulai berubah menjadi coklat keuni, bisa mencapai lebih dari 45 derajat Celcius. Cukup tinggi untuk mematikan kecambah dan menghentikan persinilah. Senyawa biji kakao masih mengandung kadar air tinggi. Karena itu, penjemuran dilakukan di atas alas kayu atau tikar dan biji dibalik secara berkala agar kering merata. Tujuan utamanya bukan hanya mengurangi kadar air, tapi juga menyempurnakan aroma dan warna alami biji kakao. Proses ini menjadi tahap krusial, karena kadar air yang terlalu tinggi dapat memicu jamur, sedangkan pengeringan yang sempurna menghasilkan biji coklat berkualitas ekspor. Dan dikirim ribuan kilometer jauhnya ke pabrik. Disinilah proses blending kakao dipanggang, sekitar 100 hingga 150. Setelah dipanggang, kulit luar dipakai untuk coklat batangan, kosmetik, bahkan obat-obatan. Sedangkan cocoa solids
digiling ulang menjadi bubuk kakao. Hasilnya, dasar dari hampir semua coklat di dunia. Setiap tahun, dunia menghabiskan lebih dari 8 juta ton coklat. Tapi di balik rasa manis yang kita nikmati, tersembunyi rantai panjang, yang dimulai dari sebuah buah tropis sederhana. Dari kebun lembap di Ghana dan Indonesia, hingga mesin-mesin presisi di pabrik Eropa. Sebagian besar inilah perjalanan lengkap, dari buah kakao hingga lelehan emas coklat yang mencuri hati semua orang.